Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama dan kedua sekali, mari kita perbarui rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya, dan serta diberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga siang ini kita dapat hadir melaksanakan undian kita, yaitu sholat Jumat berjamaah yang akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Selawat dan salam kita mari kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib kita menaiki mimbar, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Informasi pertama, waktu sholat kita hari ini masuk pukul 12 lewat 35 menit. Sekarang jam menunjukkan pukul 12 lewat 27, ya, jadi berkurang 8 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Dan bagi bapak-bapak saudara yang masih berada di rumah maupun dalam perjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid demi kesempurnaan daripada ibadah sholat Jumat kita. Untuk khatib imam kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Ahmad Khosasi MA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Dan juga kami informasikan undangan kepada Bapak Haji dan Ibu Hajah yang terhimpun dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kecamatan Nanggalu Kota Padang perihal undangan pengajian. Jadi ini kebetulan pertemuan rutin yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 mulai pukul 9 pagi sampai selesai. Penceramah Ustaz Dr. Haji Urwatul Sekolah SMA bertempat di Masjid Al-Rawdah Kampung Kapai atau di belakang SPBU Gunung Pangilun dan Gajah Mada. Tertanda Ketua Umum Insinyur Haji Samsurizal Sapi'i SPCMM, Sekretaris Umum Haji Melawati Esos. Jadi ini pemberitahuan atau undangan untuk Bapak Haji dan Ibu Haji yang terhimpun dalam Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Nanggalu Kota Padang. Dan juga kami sampaikan berita duka telah berpulang ke rahmatullah salah seorang daripada ulama kita, yakni Bapak Dr. Raffles MSI, ya, yang meninggal kemarin Pak, ya, jam setengah 5 sore. Setengah 6 sore, ya, insyaallah akan dimakamkan hari ini di Bungus, ya. Jadi bagi bapak saudara yang sama mengenal beliau, pada kita sama-sama memaafkan bersama beliau, dan semoga dimasukkan ke dalam jannatul naimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya untuk informasi yang lain yang rasa perlu kami sampaikan kembali, bahwa insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan atau pemasangan AC di ruangan masjid di lantai dasar Masjid Al-Munawwarah ini, dan masih terbuka kesempatan bagi bapak-bapak saudara yang ingin berwakaf untuk pengadaan AC dan genset di Masjid Al-Munawwarah ini. Dan insyaallah sebelum Ramadan masuk sudah akan dipasang. Dan untuk laporan keuangan sebagaimana biasa akan kami sampaikan sebelum KBS besok insyaallah hari Sabtu. Demikian informasi untuk sementara yang akan kami sampaikan, dan apabila nanti ada informasi yang baru insyaallah akan kami sampaikan kembali.
Banyak maaf bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Hah? Kok internasional? Itu nasional. Istighfar. Sebelum khutbah kita sampaikan, mari kita rapatkan safnya terlebih dulu. Bapak yang masih berada di bagian belakang, kita punya dulu saf-saf yang masih kosong bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي واهتدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin sidang nikmat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di antara nikmat Allah yang paling berharga bagi kita ialah nikmat iman itu sendiri dan nikmat sehat. Alhamdulillah kedua hal itu masih diberikannya kepada kita sampai detik ini. Salawat dan salam semoga tercurah wajibnya kita yaitu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang rahimahullah. Seperti yang sudah ketahui bersama, bahwa hari ini kita tepat berada pada 15 Syawal 1440 Hijriah. Bulan Syawal termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan. Di antara 4 yang termasuk Ashhurul Hurum itu Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Rajab, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang dihormati. Karena itu Rasulullah mulai masuknya bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Untuk bulan Rajab, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Intinya kita selalu mohon keberkahan yang maksudnya bulan Rajab, Sya'ban, agar kita dipanjangkan umur sampai Ramadan yang akan datang. Banyak istimewa yang Allah berikan
pada kita sebagai orang beriman tentang bulan Ramadan itu. Keberkahan yang paling jelas itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena pada Ramadan itu pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menegaskan, "Qad ja'akum syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Iftarallahu alaikum siyama, di mana Allah mewajibkan atasmu untuk berpuasa di bulan itu. Tuftahu fi abwabul jannah, di bulan itu dibukakan pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jannah, dan di bulan itu Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, di bulan itu setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, pada bulan itu pula terdapat suatu malam yang nilai ibadahnya lebih baik dari beribadah 100.000 bulan. 1.000 bulan kalau dihitung dengan umur manusia itu kurang lebih 83 tahun. Faman harrama faqad hurrim, siapa yang enggan mengambil kebaikannya kata Allah. Faman harrama khairan faqad hurrim, Allah akan menahan kebaikan kepada orang tersebut. Itulah di antara keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu kaum muslimin sallallahu rahimahullah, orang mukmin menyambut dan menyongsong kedatangan bulan Ramadan itu ibarat orang yang menanti kedatangan tamu agung. Bila kita kedatangan tamu agung yang kita rindukan, pasti kita gembira menyambutnya dengan senang hati. Karena itu dapat dipahami kalau berbagai macam cara orang menyambut Ramadan itu. Ada yang melakukan membersihkan diri, mandi. Cuma tradisi itu kadang-kadang sudah disimpangkan dengan mandi yang di tempat-tempat umum yang disebut dengan baligh. Tapi pada awalnya itu membersihkan diri. Saking gembiranya menyambut tamu yang agung. Tapi tentu sudah sekedar mandi membersihkan fisik. Lebih dari itu membersihkan hati. Jadi modal untuk menyambut Ramadan itu tetap bekal ilmu, bekal iman, membersihkan hati dari noda-noda dan kotoran yang melekat di dalam hati kita. Hati itu bagikan kaca yang bisa menembus sehingga masuk cahaya ilahi, sehingga kita mudah menerima kebenaran. Tapi ketika kita melakukan satu dosa, akan mereka seperti noda. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak hati kita tertutup oleh noda-noda itu. Artinya buratlah kaca itu. Karena itu bisa dipahami kenapa orang sebelumnya Ramadan dia melakukan pembersihan diri, tapi bukan sekedar mandi baru. Kata orang pepatah Minang, uli mai timpo batin timpo galau-galau, dalam lain ada batin, dalam batin berhakikat pun. Artinya jangan hanya kita terfokus pada membersihkan fisik kita ini, itu yang benar.
dan kita mau nanti akan melakukan sholat tarawih, kita harus bersih agar tidak terganggu oleh sholat samping kita. Tapi untuk itu bersihkan hati dari penyakit-penyakit yang melekat pada hati kita, sifat angkuh, iri hati, arogan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kaum muslimin sedang rahimahullah. Selain festival Ramadan itu, di mana bulan itulah turunnya Al-Quran, dan di bulan itulah kita diperintah untuk melaksanakan satu kewajiban yang bahagian dari rukun Islam yang lima, yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Allah sengaja mengambil dari predikat yang tertinggi, predikat yang sangat mulia, yang dipanggil justru orang beriman. Kenapa? Ibadah puasa itu hanya bisa dikerjakan dengan keteguhan iman. Tanpa adanya rasa iman, banyak orang yang menyatakan tidak sanggup berpuasa, walaupun fisiknya kuat dan sehat, tapi dia mengatakan tak sanggup saya berpuasa. Apa dia kurang iman? Jadi menurut Ibnu Mas'ud, seorang fasih zaman Rasulullah, bila Allah mengawali sebuah perintah atau larangan dengan menggunakan predikat ya ayyuhalladzina amanu, itu bukan hal yang biasa, suatu hal yang berat, tapi dengan modal iman baru bisa kita laksanakan. Nanti akan kita lihat di bulan Ramadan itu banyak orang Islam yang hilir mudik di pasar. Dia orang Islam tapi dia makan siang hari. Dikatakan haid tidak mungkin, dia laki-laki. Dikatakan musafir, dia tiap hari ada di sana. Mereka fisiknya kuat, sehat. Apa yang kurang? Mungkin iman yang tidak. Orang-orang yang lalu di atas bis kota, di atas angkot, ada yang merokok. Dikatakan dia kafir, marah dia. Dia seorang muslim, tapi mereka tidak sanggup berpuasa. Apa yang kurang? Imannya yang kurang. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang beriman itu diwajibkan berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah sengaja mengulas sebagaimana puasa ini sudahlah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Kata Wahab Mentari, itu anak kalimat pada ayat itu sengaja Allah sampaikan supaya ringan hati menerimanya. Oh, rupanya perintah berpuasa itu bukan kepada kita umat dari Muhammad saja. Toh umat-umat Rasul terdahulu sudah juga diwajibkan berpuasa. Puasa umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ada cara-cara berpuasanya sendiri. La'allakum tattaqun. Apa sasaran akhir dan capai dari berpuasa itu? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu akan banyak nanti kita dengar dalam ceramah-ceramah di bulan Ramadan. Allah menjelaskan lagi apa itu puasa. Dan dalam hadis-hadis, dan dalam ulama fikih merumuskan apa itu puasa. Menahan makan dan minum dan kehidupan seksual sepanjang siang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Dari mana rumusan dari terbit fajar hingga terbit matahari itu akan ketemu di ayat 2 ayat sesudahnya. Kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka minumlah kalian sampai nyata benang putih di atas benang hitam. Apa itu? Itulah garis fajar. Jadi kita menahan bukan satu hari, hanya kurang lebih 14 jam. Kapan puasa itu diwajibkan? Juga ditentukan pada ayat di belakang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Puasa yang diwajibkan itu selama bulan Ramadan. Tapi Allah juga katakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Sungguh puasa itu diwajibkan kepadamu di bulan Ramadan. Tapi barang siapa yang sakit atau dia musafir, boleh dia tidak berpuasa, cukup diganti di hari yang lain. Alangkah lapangnya Allah kepada kita. Tadi dikatakan wajib, tapi langsung dijelaskan. Seperti seorang kaya yang punya piutang kepada seseorang. Tiba-tiba orang yang belum tahu sakit, payah, datang orang kaya tadi membusuk. Kata yang sakit tadi, saya utang saya belum bisa dibayar sekarang. Kata orang kaya tadi, saya kesini bukan menuntut utang, saya datang untuk membusuk suatu utang nanti saya tidak bicarakan. Alangkah Allah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Itulah disebut dengan puasa qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada orang yang sanggup tapi sangat susah payah mengerjakannya. Jangan dipaksakan. Cukup bayar fidyah, beri makan orang miskin setiap hari puasa yang dilakukan. Siapa yang boleh mengganti dengan fidyah, itulah orang-orang sakit payah atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Itu termasuk yutiqu, sanggup tapi susah. Maka Ibnu Abbas pernah dinyatakan kepada ibu anaknya yang sedang hamil dan menyusui, kau bayar saja fidyah. Alangkah lapangnya, longgarnya Allah pada kita kalau masih saja sudah mengatakan tidak sanggup mengerjakan puasa. Lalu di akhir ayat, wa anfaman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Rupanya selama Ramadan itu kita tidak hanya diperintah berpuasa, tapi juga dianjurkan berbuat tatawwu', adalah amal-amal kebajikan. Perbanyak bersedekah, menyantuni orang miskin, memberikan perbukaan kepada tetangga. Itu termasuk amal-amal tatawwu'. Juga diisi malamnya dengan qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan tarawih ditutup dengan witir. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kembali pada perintah tadi, kalau kamu kerjakan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu benar-benar memahami dan mengerti daripada makna-makna dari berpuasa itu. Kaum muslimin sedang rahimahullah, oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita dengan bekal iman, bersihkan hati, saling kita bermaafan antara sesama kita, dengan kerabat, dengan keluarga, dengan tetangga, agar segala amal ibadah kita kerjakan di bulan Ramadan nanti dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa
الرسول لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها وعدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا أقيموا صدقكم وتواصوا صدقكم الحسنى أبدا في البصر. الله أكبر.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.